Shalom, hari ini kita renungkan kitab Kisah Para Rasul pasal 20, teksnya ayat 1 sampai 16 dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 6. Paulus menguatkan hati saudara-saudara di Makedonia dan tanah Yunani. Lalu dia datang di Troas. Paragraf yang kedua ayat 7 sampai 12. Paulus mengajar di Troas dan menghidupkan seorang muda yang turun dari jendelanya. Jadi orang-orang Troas sangat terhibur. Paragraf yang ketiga, ayat 13 sampai 16. Paulus buru-buru menuju ke kota Yerusalem supaya tiba sebelum hari raya Pentakostanya. Kesimpulannya, Paulus selesaikan pelayanan di Efesus, kemudian dia keliling daerah Makedonia sampai Hela selama 3 bulan lamanya sesuai dengan tertulis di pasal 19 ayat 21. Kemudian Paulus berlayar ke Asia dengan bersama beberapa orang dari Berea, Tesalonika, dan Derbe. Nah, ketika Paulus berdiam dan mengajar di Troas selama 7 hari dan terjadi kematian orang muda yang jatuh dari tingkat ketiganya ke bawah di tengah pembicaraannya Paulus. Tetapi orang muda bernama Eutychus diselamatkan oleh Paulus dan menjadi penghiburan kepada orang-orang setempatnya. Paulus terus berjalan supaya tiba sampai Yerusalem sebelum Paskahnya. Ajaran tentang Allah hanya satu. Allah membimbing perjalanan Paulus supaya tiba di Yerusalem sebelum hari raya Pentakosta Paskahnya. Itu ada rencana Tuhannya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Paulus tetap menguatkan hati saudara-saudara di Makedonia dan tanah Yunaninya dan menghibur hati mereka di Troas dengan menghidupkan seorang muda yang jatuh dari jendelanya, lalu tetap berjalan dengan buru-buru ke Yerusalem sebab Tuhan menggerakkannya hatinya. Kedua, tetap ada orang-orang Yahudi yang bermaksud membunuh dia. Ketiga, tetapi semakin tambah tim Paulus sudah bersama-sama Sopater anak Firus dari Berea dan Aristarchus dan Secundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius, dan 2 orang dari Asia, yaitu Tychicus dan Trophimus. Aplikasi hari ini ya. Pertama, jangan berjalan kiri atau kanan, atau santai-santainya. Tetap berjalan terus supaya berhasil sebelum terlambat. Supaya kita harus mengikutinya bimbingan Tuhan. Kedua, jangan merasa takut, jangan bimbang. Tuhan tetap akan menambahkan penolong Anda. Sepertinya sudah menambahkan tim Paulusnya juga. Ketiga, usaha akan menghibur sesama jemaat dengan menjelaskan kehendak Tuhan dan melihatkan mujizatnya. Memang seterusnya ada mujizat, memang bukan itu juga ya. Namun kehidupan kita pun mujizatnya. Dan kalau perlu mujizat yang luar biasa di luar aturan naturnya, pada waktu itunya pasti Tuhan akan kerja, akan menguatkan Anda juga. Percayalah ini. Akhirnya PR praktek hari ini, tetap berjalan dan jangan berhenti atau santai-santai sampai tiba tujuannya yang Tuhan tunjukkan kepada Anda. Harus seterusnya usaha, dan usaha menetapkan waktu batas yang telah janji. Kalau begitu pasti Tuhan akan membimbing kita dan akan menguatkan kita juga supaya berhasil rencananya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.